Trinitas itu nggak ada di Alkitab, jadi dia nggak percaya gitu. Gimana tanggapan kakak tentang itu? Terima kasih. Oke. Trinitas yang ada di Alkitab. Oke, lalu bagaimana tanggapan kita tentang itu? Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Malam Kak, Shalom. Ya, shalom, silakan. Aku cuma ingin tahu pendapat kakak ya. Soalnya aku ada masuk ke room apologet TikTok gitu yang bilang kalau dia nggak percaya Trinitas, dan katanya Trinitas itu nggak ada di Alkitab, jadi dia nggak percaya gitu. Gimana tanggapan kakak tentang itu? Terima kasih. Oke. Trinitas yang ada di Alkitab. Oke, lalu bagaimana tanggapan kita tentang itu? Oke, Pastor Cipta mau jawab, Pastor? Ya, shalom Kak Maharani, Tuhan Yesus saya nggak Maharani ya. Jadi Trinitas sangat ada di dalam Alkitab. Di Perjanjian Baru ada, di Perjanjian Lama ada. Di mana? Catat dalilnya. 1 Yohanes 5 ayat 7 yang disebut juga sebagai koma Johanneum. Dikatakan ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ketiganya adalah satu, Tritunggal. Begitu pula di dalam Perjanjian Lama, ada orang yang mengolok-olok kekristenan, kalau ada paling cuma di Perjanjian Baru, Perjanjian Lama mana ada. Berarti dia tidak mengerti bahasa Ibrani. Sejak dari permulaan itu sudah ada tentang Tritunggal itu. Ada di halaman mana? Di halaman pertama dari buku Alkitab kita. Di buku pertama, pasal pertama, ayat pertama, kata pertama. Ada 5 yang pertama. Buku pertama Kejadian, pasal pertama, pasal 1. Ayat pertama, ayat 1. Kalimat pertama dan kata pertama. Kata pertama itu dalam bahasa Indonesia itu adalah pada mulanya. Kalau komplitnya Kejadian 1 ayat 1 kan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau kita mendengar kata pada mulanya, kita tidak mengerti secara lebih dalam. Tetapi dalam bahasa Ibraninya, kata pada mulanya itu adalah Bereshit. Bereshit itu terdiri dari 6 huruf. Bet, Res, Alef, Sin, Yod, dan Taf. Di dalam Bet, Res, Alef itu menunjukkan tentang adanya Sang Bapa, Sang Firman, dan Sang Roh Kudus. Karena itu Bet, Res itu menjadi bar. Bar itu anak. Alef itu adalah Bapa. Dan Res itu adalah ruah. Karena itu di dalam Bet, Res, Alef itu sudah menunjukkan adanya Sang Tritunggal itu. Lebih lanjut di dalam Kejadian, kitab Kejadian, ayat di bawahnya, Kejadian 1 ayat 2 dan ayat 3 juga mengatakan adanya Sang Firman dan adanya Roh Allah yang melayang-layang. Karena itu Tritunggal sangat ada di dalam Alkitab. Tidak ada satupun gereja di Indonesia yang tidak Tritunggal. PGI sebagai Aras, juga banyak Aras yang lain. Aras itu lebih tinggi daripada Sinode. Itu adalah semuanya pernyataan imannya adalah Tritunggal. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan dalam Matius 28 ayat 19, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukan hanya dalam namaku saja, tapi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Sang Tritunggal Maha Kudus. Demikian Kak Maharani. Ya, gitu ya Kak Maharani. Jadi Tritunggal itu sudah ada di Perjanjian Lama. Untuk mengkomplitkan apa yang disampaikan oleh Pastor Cipto tadi, misalnya di Kejadian 1 ya. Di Kejadian 1 ayat 1, mana kitab saya? Bapak Gereja Agustinus dari Hippo itu mengatakan bahwa Tritunggal itu sudah ada di dalam Alkitab sejak Perjanjian Lama. Tadi yang Pastor Cipto sampaikan. Karena gini, Tritunggal itu berbicara tentang bagaimanakah Allah kita itu. Seperti apakah Allah kita yang satu itu. Ya,
Memang kata Trinitas itu nggak ada. Ya, kamu tanya juga lah teman-teman Muslim, ada nggak kata tauhid dalam kitab suci mereka? Ada nggak dalam kitab suci mereka kata tauhid satu aja? Nah, kalau mereka tanya kepada kita, apakah Trinitas itu ada dalam Alkitab? Kata Trinitas nominanya itu ndak ada, tapi realitanya itu ada. Ya, misalnya di Kejadian 1 ya, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada Allah yang kemudian disebut sebagai Bapa, yakni Sang Bapa ya. Ayat kedua, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudera semesta dan roh Allah. Ada Allah yang adalah Sang Bapa, ada roh Allah yang adalah rohnya Bapa. Ayat ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berfirman itu kata kerja, kata bendanya itu ya firman. Berarti Allah itu menjadikan terang menggunakan firman yang ada di dalam dia. Jadi Allah yang esa yaitu Sang Bapa, firmannya sendiri atau logosnya atau logikanya sendiri yaitu Yesus yang menjadi manusia. Karena Yesus adalah firman yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Dan rohnya sendiri yaitu Roh Kudus. Itulah Trinitas. Jadi Allah Sang Bapa menjadikan segala sesuatu melalui firman. Dan firman itulah Yesus sendiri. Yohanes 1 ayat 3. Dan Sang Bapa ini menghidupi segala sesuatu menggunakan rohnya yang kudus. Ayub 33 ayat 4. Itulah Roh Kudus. Jadi Bapa yang adalah Allah dan firmannya Bapa yaitu Yesus dan rohnya Bapa yaitu Roh Kudus, itu Trinitas. Ya. Jadi banyak orang-orang yang suka sembah batu dan juga yang suka dongeng nenek-nenek tua. Mereka selalu memfitnah orang Kristen menyembah 3 Tuhan. Selalu fitnah orang Kristen itu pagan. Padahal tidak demikian. Trinitas itu nafasnya itu sudah ada di dalam Alkitab. Nomina Trinitas itu tidak ada, tetapi realita Trinitas itu ada. Bedakan. Ya, nominanya nggak ada, memang Trinitas itu nggak ada, tapi nafas realita Trinitas itu sudah ada di dalam apa? Dalam kitab suci. Tadi Pastor Cipto sudah bagi Kejadian 1 ayat 1, ayat 2, ayat 3, itu semua Trinitas. Ya, jadi jangan mau terpedaya dengan hal-hal yang begitu. Oke? Gitu Maharani ya. Oke Kak. Oke. Terima kasih. Ada lagi yang mau kamu tanyakan? Itu aja Kak. Pastor lagi di mana, Pastor? Lagi di luar negeri. Itu Pontianak, Pastor. Itu Pontianak, Pastor. Itu lagi di luar tuh, Pastor. Lagi di di sana sore ya. Oke. Hati-hati, Pastor. Awas ada bom meledak. Oke, kita lanjut ya Maharani ya. Silakan Hey Zizi. Oke, halo, selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Ya. Karena dari tadi sebenarnya saya sudah minta join tapi baru sekarang dan saya ini tinggal di Manado dan sekarang sudah pukul 22.41 dan saya mulai mengantuk, tapi ya puji Tuhan sudah diterima. Sebenarnya pertanyaan saya nyambung dengan kalau tidak salah namanya tadi V, soal Isa. Nah, baru-baru tadi saya ikut seminar dan pembicaranya itu dia bahas tentang misi. Nah, dia sempat bilang kalau misi itu untuk yang beda agama, termasuk yang Islam. Nah, dia sempat sampaikan kalau mau doa itu bisa penyebutannya Isa Al-Masih. Nah, kira-kira kalau dari Kak Elia gimana soal seperti itu? Karena kalau misalkan katanya kita langsung tok bahas Yesus Kristus, bisa jadi orang itu akan menolak. Jadi kayak berupa... Jadi kontekstual lah ya. Kayak kontekstual gitu untuk melayankan misi. Nah, kira-kira kalau dari Kak Elia bagaimana itu? Ya, karena kan Timothy, silakan. Yang Isa dengan Tuhan. Ya, gini ya. Sebenarnya ada Alkitab bahasa Arab, bukan VDK. Dari terjemahan Libanon setahu saya itu menggunakan kata Isa. Kita nggak masalah sebenarnya. Bukan masalah istilah penyebutannya yang kita permasalahkan. Yang kita permasalahkan adalah pribadi yang dinamakan. Itu yang menjadi problem. Kita tegas mengatakan Isa bukan Yesus dalam arti Isa yang diimani oleh agama Islam. Umpama gini deh, gak usah jauh-jauh dari Islam. Mormon aja mengaku Yesus loh.
Tapi kita percaya nggak Yesus Mormon itu sama dengan Yesus iman Kristen yang sejati? Tidak. Padahal Yesus yang diyakini Mormon apa? Itu saudara kembarnya Lucifer. Emang kita meyakini itu? Kita tolak. Itu adalah Yesus yang lain yang dikatakan Rasul Paulus. Berhati-hatilah terhadap mereka yang mengajarkan Yesus yang lain. Bahkan Injil yang lain pun kalau diajarkan terkutuklah dia. Galatia 1 ayat 6 dan ayat 9. Nah, jadi kalau kita di sini harus tahu dulu konteksnya. Kalau saya, Mas Elia dan kawan-kawan lain sudah tahu penolakan kami ketika mengatakan Yesus bukanlah Isa. Dalam arti, pribadi yang kita imani Yesus Kristus itu bukanlah pribadi Nabi Isa yang diyakini oleh saudara kita yang munculnya pada abad ke-7 Masehi. Gitu ya. Ya, saya rasa seperti itu sih. Ya, jadi kalau misalnya masalah kita boleh berdoa menggunakan nama Isa, lalu kita berdoa, tetapi hati kita dan mereka kita tuntun kepada pribadi yang ada di dalam Alkitab, silahkan. Itu lebih baik daripada kamu menggunakan nama Yesus, tapi dituntun kepada pribadi yang di luar Alkitab. Itu lebih salah. Gak apa-apa, silakan berikan nama Isa. Isa itu kan penyebutan orang-orang Syria Timur. Dari nama Yunani Kristus, Yesus. Ya, tambah S sufiks S itu untuk menandakan dia itu maskulin. Ya, jadi mau sebut Isa, Iso, Yesus, Yesu, Yeshua, Yeshua, Aramaik. Silahkan, tapi harus tetap pada pribadi yang ada di dalam Alkitab, yang mati dan dikubur 3 hari, bangkit pada hari ketiga. Ingat ya, mati dan bangkit. Kalau dia dikatakan tidak mati lah, diserupakanlah, banyak sekali cengcong-cengcongnya. Jangan percaya. Ya, bawa dia kepada Isa, Yesus yang mati dan bangkit. Karena tanpa kebangkitan sia-sialah kepercayaanmu, kata Rasul Paulus. Karena kebangkitan itu berkat yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Itu berkat keselamatan yang melaluinya kepada seluruh dunia aliran keselamatan itu ada. Itu adalah kebangkitan akibat dosa itu tadi. Ya, jadi tuntun mereka percaya kepada Isa, kepada Iso, kepada Isu, Yeshua, Yesu, ya, Yehoshua, kepada Yesus, Yesu. Tuntun kepada Isa yang mati dan bangkit menurut Alkitab dan sejarah dunia. Jangan bawa dengan Isa yang serupa-serupakan. Tuh kita nggak kenal itu siapa itu yang serupa-serupakan itu. Nggak kenal kita siapa Isa yang lahir di pohon kurma, yang apa bisa buat burung waktu kecil, ya, yang ibunya si Maryam saudara Harun. Tuh kita nggak kenal itu siapa itu. Nggak mendatangkan keselamatan Isa yang begitu, ya, yang diserupakan dengan siapapun kita nggak tahu. Mereka pun berbeda pendapat, diserupakan dengan siapa. Mereka pun bingung. Makanya kalau terlalu suka menyerupakan, mereka pun nggak tahu dengan siapa diserupakan. Ada yang ngomong si Yohanan, ada yang bilang si Yohnya, ada yang bilang si Yakaara, ada yang bilang si Barsabas, ada yang bilang si Yudas. Mereka pun nggak satu suara. Siapa yang diserupakan? Jadi mereka pun bingung sebenarnya. Diserupakan dengan siapa itu mereka bingung sendiri itu. Makanya mereka butuh konsili kepada siapa itu diserupakan. Nah, jadi kalau mau gunakan nama Isa itu silahkan. Karena nama gereja pun ada gereja Isa Al-Masih. Tapi Isa dan gelarnya Al-Masih itu adalah pribadi yang ada di dalam kitab suci. Bukan di luar kitab suci. Di luar kitab suci. Salah. Gitu. Ya. Oke.